Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Untuk yang belum punya majalah, 1 2 3 4 5 6. Sisa 6. Tadi berapa orang yang hadir full? Sisa 10. Berarti diperebutkan 6 majalah oleh 10 orang. Cukup yang tadi saja. Yang bukan 10 tadi jangan menjawab. Apa judul majalah yang mau dipakai? Apa? Nah. Yang 9 orang, ini namanya siapa? Salah, bukan Abu Ammar namanya. Itu nama kunyah. Boleh. Namanya Saiful. Bukan Saiful juga kan antum? Andi siapa begitu kan? Andi Hermawan. Dari mana juga Andi Hermawan jadi Saiful? Pengusaha apa dia? Berapa omsetnya dia? Itu nggak terjawab waktu itu ya. Nggak terjawab kok waktu itu ditanyain, dia malu-malu. Dia tutup terus pipinya gini. Nah. Kira-kira dari judul belajar dari BlackBerry, dulu raja sekarang rakyat biasa, kira-kira mau belajar apa? Sisa berapa orang tadi? Sisa 7 orang. Kira-kira mau belajar apa? Antum yang 7 orang? Termasuk yang 7 orang? Antum sudah baca duluan? Kau tahu ya? Antum orang IT? Hah? Pernah baca? Ya. BlackBerry itu siapa yang memproduksinya? Antum termasuk yang 6 orang? Bukan. Sudah dibilang, sudah saya bilang tadi, cukup yang 6 orang, yang 7 orang. Mana yang angkat tangan yang sisa 5 orang? Yang 5 orang? 1 2 3. Yang rumahnya paling jauh siapa? Yang 5 orang tadi nggak pernah absen. Sekarang sudah punya majalahnya belum? Belum. Tadi kok nggak angkat tangan? Ulangi. Yang tidak pernah absen sampai hari ini dan tidak punya majalah yang ini, angkat tangan. Dari antum siapa yang rumahnya paling jauh? Coba. Pak Parman belum punya ini. Rumahnya di mana, Pak? Karangjati. Ada yang ngalahkan? Kampung Baru Ujung. Masa sih antum? Yakin antum? Kampung Baru Ujung. Ada yang ngalahkan? Enggak ada yang ngalahkan. Pak Parman umur berapa? Umur berapa? Ada yang ngalahkan? Enggak ada. Kita akan bahas masalah majalah pengusaha muslim edisi ke-28, yaitu pada halaman, siapa yang sudah dapat halamannya? Jangan-jangan saya salah majalah nih. Halaman 70. Saya tidak ambil RIM-nya, yang saya ambil adalah BlackBerry-nya. Karena BlackBerry lebih menjual daripada si produsennya. BlackBerry itu dulu raja, tapi sekarang hanya rakyat jelata. Mengapa? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Kita akan baca di majalah ini. Halaman 70, silakan. Dulu raja, sekarang rakyat biasa. Meskipun rubrik ini bertajuk Ngopi di Silicon Valley,
tapi saya tidak membatasi diri hanya pada topik-topik seputar perusahaan di lembah Silikon. Rugi sekali kalau begitu, karena ada begitu banyak perusahaan di luar California atau bahkan di luar Amerika Serikat yang pergerakannya justru sangat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan-perusahaan di lembah Silikon. Salah satu perusahaan besar yang layak masuk kategori itu adalah Research in Motion alias RIM. Perusahaan teknologi yang kantor pusatnya di Kanada ini adalah ibu kandung BlackBerry, ponsel cerdas ratusan juta penduduk bumi saat ini. Anda, pembaca setia majalah pengusaha muslim, mungkin salah satunya. Cek, siapa yang masih pakai? Angkat tangan. Siapa yang masih pakai? Angkat tangan. Saya mau tahu. 1, 2. Yang pakai Samsung angkat tangan. Serius ini nanyanya. Pakai iPhone. Tuh, kemana BlackBerry-nya? Saya waktu umroh tahun 2010, ada rombongan saya dari mulai kita mau berangkat di Jakarta sampai kami nyampe di Jeddah yang diomongin BlackBerry aja. Waktu itu saya nggak ngeh itu apa sih itu BlackBerry? Oh, itu nanti gini. Yang diomongin BlackBerry aja. Sampai di Mekah karena Jeddah kita nggak turun, kita cuma turun langsung naik bus sampai di Mekah. Hari pertama, ya setelahnya sampai malam itu juga umroh, besoknya yang diomongin saya sudah dapat BlackBerry, saya sudah dapat BlackBerry, BlackBerry aja yang diomongin. Cuman waktu itu saya memang nggak ngeh gitu. Cuma belakangan kok ada gambar-gambar pin anu gitu. Walaupun saya memang tidak tertarik sampai tahun 2000 sekian ada yang ngasih, itu pun nggak ada yang ngasih. Kalau enggak ya saya nggak beli. Ya. Yang jelas waktu tahun 2010 kayaknya booming sekali. Tapi sekarang kayak mati. Ya. Kita belajar dari sini nanti. Silakan. RIM dulu inovator. Ketika RIM didirikan pada dekade 1980-an, Mike Lazaridis dan rekan-rekan merasakan nikmatnya, sekaligus tegangnya, berada di lingkungan perusahaan berstatus sang inovator. Sewaktu RIM mengeluarkan BlackBerry, mungkin tidak sedikit orang yang mencerca konsep tombol QWERTY dan trackball khasnya. Apa? QWERTY dan trackball? Bacanya jangan apa gitu. Apa? Itu biar lebih hidup gitu. Terus. Apa? QWERTY dan trackball? Memangnya orang mau menulis novel atau laporan tahunan di ponsel mereka? Dan itu masih belum cukup. Kritik. Afwan, QWERTY itu apa? Ya, tombolnya itu kan seperti tombol keyboard tombol keyboard komputer. Kenapa dinamakan QWERTY? Karena paling atasnya QWERTY. Apa itu trackball? Itu yang bola-bola yang klik gitu ya. Nah. Dan itu masih belum cukup. Kritik lain juga datang menghinggapi konsep BBM atau BlackBerry Messenger dan sistem lalu lintas data antar BlackBerry mereka yang membutuhkan server terdedikasi untuk menjalankannya. Terus. Hei, bagaimana dengan keamanan data para penggunanya? Bukankah ini memberikan peluang RIM untuk mengakali penggunanya sendiri? Dan seterusnya. Walau kritik dan keraguan terus berdatangan, RIM tetap melaju. RIM tetap merilis dan menjual produknya, BlackBerry. Apapun pendapat para pengamat tentang RIM, salah satu alasan kuat yang membuat insinyur-insinyur elektro asal Kanada ini tetap bersemangat dengan konsep mereka semula adalah target pasar BlackBerry sendiri, yakni kalangan korporat. Bagi RIM, kalangan berdasi dan berdompet tebal inilah konsumen empuk untuk produk ponsel cerdasnya. Selain tech savvy, biasanya kalangan korporat juga suka dengan hal-hal berbau eksklusivitas. Dengan kata lain, kalangan ini cenderung menyukai keunikan dan barang-barang yang mereka gunakan, tidak terkecuali pada ponsel. Seiring berjalannya waktu, BlackBerry yang terkenal dengan keypad QWERTY, trackball, push email, dan server terdedikasi justru melesat kencang. Antum kalau pakai BlackBerry insya Allah paham lah maksudnya ini ya. Push email itu apa? Terus? Di dunia korporat di seluruh dunia, demam BlackBerry mulai mewabah. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat yang
terkenal sangat cinta dengan kecanggihan, ternyata juga bisa menerima konsep ponsel cerdas BlackBerry buatan insinyur dari negara tetangganya. Begitu pula di Eropa dan Asia. Semua orang tampaknya gila dengan QWERTY di Curve atau Bolt. Di Saudi itu mobil Mercy pun ditempelin pin coba. Saking apa ya? Saking boomingnya BlackBerry waktu itu. Kan 2010 orang baru CMI IW ya. Correct me if I'm wrong. 2010 orang baru ngomongin BlackBerry. Ya, waktu itu saya belum terlalu dengar. Tapi waktu mau pergi ke Saudi itu, waktu mau umroh itu, 5 bulan kemudian saya pergi ke Saudi. Sampai di sana saya lihat banyak mobil-mobil mewah, belakangnya pin gitu. Ya, saya perhatiin ini pin. Sampai waktu itu saya memang enggak pakai. Banyak pin disebar, ditempel di mobil-mobil mewah. Saya nggak terlalu tahu apa kegunaannya, tapi belakangan kayaknya buat jualan, buat bikin grup-grup yang belakangan akhirnya tergeser sama WhatsApp dan Telegram. Ya. Tapi yang jelas wabah gitu. BlackBerry kemudian jadi wabah. Perusahaannya, produsennya adalah Kanada, tapi orang Amerika Serikat tetangganya mau pakai, bahkan suka. Ibaratnya orang Indonesia mau pakai buatan Malaysia dan lebih suka. Seperti Milo ya. Orang Indonesia lebih suka Milo Malaysia daripada Milonya Indonesia. Nah. Terus. Di Indonesia, hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi. BlackBerry yang awalnya hanya mewabah di kalangan segelintir eksekutif muda yang berkantor di kawasan Sudirman atau Kuningan, ternyata justru merambat ke seluruh lapisan masyarakat. Awalnya demam BB, sebutan khusus BlackBerry ini di negeri ini, memang hanya menjangkiti kota-kota besar di Indonesia, dengan pemakai utamanya adalah sebagian besar orang berpendapatan tinggi seperti anggota dewan, direktur perusahaan, dan artis ibu kota. Tapi, entah kenapa, perlahan namun pasti tren menggunakan BB mampu membius masyarakat di daerah lain yang dari segi administratif pun sebenarnya belum layak disebut kota metropolitan. Bila dulu BB hanya dipakai kalangan tertentu, sekarang ceritanya berbeda. Hari ini BB tidak hanya dipakai anggota dewan yang kaya, tetapi juga oleh mahasiswa atau pelajar SD, SMP, SMA yang masih mengais uang dari orang tuanya. Bahkan yang lebih lucu, banyak juga pengangguran di negeri ini yang memakai BB. Singkat kata, di Indonesia, BlackBerry sedang dalam masa-masa turun, bukan volume penjualannya, melainkan citranya. Ya, antum yang tadi pakai BB pengangguran bukan? Bukan. Kata dia tadi kan, bahkan yang lebih lucu, banyak juga pengangguran negeri ini yang memakai BB. Ya betul ya? Ya, banyak ya kayaknya. Ya, enggak punya pekerjaan tapi banyak BB. Dikit-dikit BB, share sana, share sini. Waktu awal BB itu image-nya eksklusif, makanya harganya mahal. Dapatkannya tidak mudah. Tapi belakangan ketika sudah dipakai juga oleh mahasiswa, pelajar SMA, bahkan anak SD pun pakai, bikin grup-grup juga. Dipakai buat jualan, bahkan pengangguran pun bisa pakai. Akhirnya BlackBerry mengalami masa turun. Bukan turun volume penjualan, tetapi turun citra. Nanti kita akan samakan dengan produk lain di Indonesia yang modelnya seperti itu. Coba baca. Yang bagus Mas bacanya. Ini berbahaya karena hal serupa juga pernah dialami beberapa produk bermerek terkenal di Indonesia. Contoh Dagadu. Ada yang tahu? Banyak. Siapa yang nggak tahu? Apa itu Dagadu? Ya. Artinya matamu kan? Matamu itu ya. Nah, Dagadu. Kenapa dia? Dulu kaos Dagadu sempat sangat terkenal di Gorontalo dan beberapa kota besar lain di Indonesia. Tapi lambat laun popularitasnya menurun. Bukan karena kualitas bahan kaos dan sablonnya, melainkan tempat memperolehnya. Konsumen mencintai kaos Dagadu yang hanya bisa dibeli secara eksklusif di Jogja. Tapi kini tidak terjadi lagi. Kaos Dagadu bisa dibeli di pasar tradisional atau mall. Konsumen pun mulai berpandangan lain. Ya, banyak merek-merek seperti ini. Dulu eksklusif, belakangan kayak murahan. Dulu kalau orang ke Jogja, mesti kita bilang, beliin Dagadu ya, yang bagus ya. Kalau sablonan enggak usah ditanya. Kualitas bahan bagus. Dulu zaman Bandung, kalau antum ngerti
banyak memperhatikan fashion. Zaman-zaman di Bandung itu punya gaya model baru. Kaos nggak boleh ada ininya, jahitan tengahnya, jahitan apa nih? Jahitan kanan kiri. Ini kerah tidak boleh ada sambungan di tengah. Kalau antum sekarang pegang kaos, pasti di sini ada jahitan tengah. Di Bandung mengeluarkan itu, maka Dagadu pun punya. Kami sekarang pun tidak punya jahitan sebelah sini. Itu dulu fashionnya. Ya. Yang jelas orang ketika pergi ke Jogja pesan Dagadu. Dagadunya pokoknya eksklusif, tidak bisa didapatkan di tempat yang lain. Bahkan orang bilang jangan beli kecuali di mall Jogja. Jangan beli kecuali di mall Jogja dikarenakan di situ tempatnya, atau yang di jalan AM Sangaji karena di situ tempat kios utamanya. Kalau belinya di emperan Jogja itu pasti palsu. Ya, dulu. Nah, belakangan akhirnya Dagadu bisa didapatkan di mana-mana. Nah, akhirnya seperti BlackBerry, tadinya eksklusif, belakangan rakyat biasa pun pakai. Ya, akhirnya Dagadu sekarang sudah tidak populer. Antum yang tahun 90-an, 80-an lahirnya pasti pernah dengar namanya C59 kan? Jerry lahir tahun berapa? Pernah dengar namanya C59? Kasihan ya lah. Tahu kan Mas, C59? Mana dia sekarang? Mati. Padahal dulu kaosnya bagus-bagus. Dulu ya, ibaratnya saya waktu masih SMA itu punya ada uang gitu. Pengen beli yang ini, yang ini, yang ini. Lucu semua, bagus-bagus. Ya. Waktu itu, zaman itu keren. Ya. Sekarang sudah mati. Karena orang sudah pandang sebelah mata. Nggak ini lagi. Ya. Apalagi sekarang sudah banyak yang ngaji. Orang lebih suka fashion koko dibandingkan dan sarcel dibandingkan C59. Ya. Nah. Rim, kabarmu kini. Dari Kanada. Kasihan jadi nggak tahu. C59 tuh kaos jer. Kaos kayak Dagadu. Dulu terkenal di Balikpapan. Ya. Masuk di mall apa itu? BC. Di BC itu ada gerainya gede gitu. Antum kalau punya banyak uang, antum mungkin mau beli semua karena lucu-lucu semua, bagus-bagus gitu. Ya. Ibaratnya dulu kita juga sampai koleksi gitu. C59 itu pokoknya lambang kekerenan lah zaman dulu. Ya. Tapi mati sudah. Karena sudah ndak eksklusif lagi. Gitu. Dari Kanada, berdasarkan laporan kuartal terakhir per Maret 2012, perusahaan yang juga merambah pasar tablet dengan seri Playbook ini dikabarkan sedang mengalami masa-masa yang tidak bagus. RIM mengalami kerugian 125 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1 triliun rupiah. Asumsi 1 dolar Amerika Serikat adalah sekitar 8.500 rupiah. Jumlah yang tidak sedikit tentunya. Selain itu, jumlah BlackBerry yang dikapalkan juga menurun, yakni hanya 11,1 juta handset, turun 21% dibanding kuartal sebelumnya. Untuk membuat keadaan tambah sulit, laporan menyedihkan seperti itu justru muncul saat para pesaingnya justru mengalami pasang naik luar biasa. Apple yang berada di balik iPhone dan iOS dikabarkan berhasil meraup pendapatan yang meningkat sampai 133%. Begitu pula Android yang didukung Google beserta hampir semua vendor ponsel terkemuka, semua mengalami peningkatan. Terus. Sekarang RIM follower. Setidaknya memang begitu. Sejak Steve Jobs merilis iPhone pada tahun 2007 dengan konsep layar sentuh total yang sangat berseberangan dengan konsep QWERTY pada ponsel BlackBerry, plus dirilisnya ponsel G1 berbasis Android oleh T-Mobile dan Google setahun berikutnya, banyak kalangan yang dulunya mendukung RIM dengan BB-nya kemudian berbalik haluan. Siapa dari antum dulu punya pin BB sekarang sudah tidak punya? Coba angkat tangan. Nah, banyak juga ya. Nah. Terus. Salah satu senjata maut andalan Apple dan Google untuk memukul BlackBerry adalah dari sisi ketersediaan aplikasi alias app. Apple lebih dulu melesat dengan Apple App Store, sementara Google melaju kemudian dengan Google Play, dulunya Android Market. Kedua ekosistem pasar aplikasi inilah yang diyakini menyebabkan ponsel cerdas seperti BlackBerry dirasa tidak cerdas lagi.
Setidaknya tidak secerdas dulu ketika pesaingnya hanya Nokia dengan Symbian-nya atau fitur phone dengan sistem operasi Brew-nya. Coba siapa yang dulu punya Nokia? Itu HP sejuta? Umat kata orang. Siapa yang sekarang punya Nokia? Antum yang mana yang untuk pakai? Merek baru. Cie, yang mana? Oh. Tapi itu berapa harganya? Berapa harganya? Bisa buat WhatsApp, Telegram, BBM? Oh bisa. Ya. Dulu kan banyak ya. Belakangan sudah nggak banyak orang minat. Ya. Sekarang banyaknya minat Samsung kayaknya, sama iPhone. Ya. Antum nggak mau kalah juga? Ayah Asus. Ya. Nah. Tapi yang jelas kalau belajar dari BlackBerry dulu followernya banyak, sekarang sudah enggak. Nokia dulu siapa yang enggak punya ibaratnya gitu. Ya, di mana-mana main ular-ularan. Terus belakangan soal lampu. Wih, masih kuning, aku udah putih, ganti lampu. Casingnya masih yang gitu, aku udah yang gini. Berubah nanti ada yang bongkar pasang casing sana sini. Casing Nokia di mana-mana. Ada yang ini, macam-macam. Ada yang keypadnya begini dan begitu. 3310, 3315, N70. Macam-macam kan dulu Nokia. Ya. Lalu kemudian tipikal-tipikal yang terlalu terlalu sukses, lupa banyak orang yang akan ngejar dari belakang. Ya. Lihat lagi. Lucunya, konsumen juga melihat RIM seperti panik dan kebakaran jenggot. Perusahaan yang dulunya berstatus inovator sekarang malah berbalik sebagai pengikut. Saat ini, apa-apa yang dirilis RIM tampaknya sudah tidak orisinal lagi. Ponsel layar sentuh seperti Storm yang mirip iPhone, tablet layar sentuh Playbook yang mirip iPad dan Motorola Zoom. Kemudian yang terakhir, aksesori keyboard untuk Playbook yang juga mengingatkan orang pada keyboard milik Asus Transformer. Suka atau tidak suka, beberapa device tadi adalah contoh sekaligus bukti nyata bahwa RIM sepertinya sudah lupa dengan apa yang mereka lakukan puluhan tahun lalu, menjadi inovator. Wahai pengusaha muslim, jangan cepat lengah dengan kesuksesan sekarang. Keep innovating or you'll be dying. Untung bisa bahasa Inggris. Nah, antum bisa belajar apa dari sini? Tolong ambilkan Quran yang hitam-hitam itu. Masih ada berapa, Pak? Masih ada berapa? 2 ya? Apa pelajarannya? 1. Antum sudah dapat Quran? Yang lain? Ini ambil. Kita harus terus berinovasi. Jangan selalu jadi pengikut. Kita harus juga jadi trendsetter. Ada pelajaran yang kedua, apa? Iya, antum punya sukses yang ada, jangan lengah. Ya, jangan cepat puas dengan antum sukses sekarang. Mungkin nanti belakangan ada orang yang bisa menggilas antum dengan produk yang antum punya. Nah, apakah tidak boleh sama sekali niru? Apakah harus selalu jadi inovator, bikin baru? Apakah tidak bisa sama sekali meniru? Ya, kalau yang kita pelajari dari artikel ini, jangan semuanya niru. Harus antum inovasi. Itu satu. Yang kedua, ketika antum sudah berinovasi, terus antum mengalami kesuksesan, jangan cepat puas. Ya, jangan cepat puas dikarenakan mungkin ada orang yang dari belakang dia punya strategi yang lebih baik. Ya, ketika nanti antum punya pesaing, maka pesaing antum lebih cepat dibandingkan punya antum. Terus kembali kepada pertanyaan, apakah tidak boleh tiru sama sekali? Jawabannya boleh meniru, asalkan tidak jiplak mutlak. Contoh, Facebook itu tidak murni inovasinya Mark, ownernya. Dia niru siapa itu? Friendster.
Dulu siapa yang punya Friendster? Pernah antum pakai Friendster? Gaul juga antum. Saya nggak pernah pakai, cuman lihat orang apa sih itu, nggak tertarik sama sekali. Saya pakai Facebook itu pun awalnya karena istri suruh supaya ada jalan ke Saudi. Karena kalau bikin Facebook nanti bisa gini 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 kata istri. Bikin sudah supaya kita bisa cari link ke Saudi. Waktu itu. Kalau istri nggak nyuruh juga saya nggak pakai. Tapi yang jelas Facebook itu tidak murni semuanya inovasinya ownernya. Itu juga ada modifikasi, ada yang namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Dia meniru kemudian memodifikasi punyanya Friendster. WATG itu tidak murni punyanya. Tidak murni buatannya. Dia niru siapa itu? ATM BBM. Amati, tiru, modifikasi dari BBM. Apa yang dimodifikasi? Tolong majalah lagi banyak-banyak Pak. Majalah yang kuning-kuning aja. Ada tweet ulama di situ. Siapa yang bisa kasih? Ya. Iya Pak, iya betul. Banyak-banyak Pak. Iya betul. BBM dulu, sekarang WhatsApp, Telegram. Apa yang dimodifikasinya? Ada yang nomor 1 yang dia modifikasi. Antum sudah. Hah? SOP. Apa itu SOP? Enggak ada. Itu dia. PIN itu paling menjengkelkan, sudah angka huruf, gitu kan? Huruf besar, huruf kecil juga kadang-kadang. Orang lihat apa ini? PIN. Satu-satu. Iya. Lama, kadang-kadang orang pusing. Add PIN, mau dari apa namanya? Ada mobil jalan, add PIN saya. Berapa tuh? Udah jalan, nggak kelihatan. Akhirnya orang nggak bisa saling mengenali. Orang paling mudah mengenali kemudian dengan nomor HP. Ya, makanya itu dimodifikasi. ID-nya nggak lagi pakai PIN, pakai nomor telepon. Akhirnya kita nggak nyatat. Pokoknya kalau sudah punya nomor teleponnya, kalau memang sudah tersambung dengan WhatsApp dan Telegramnya, langsung muncul dia. Iya. Antum kalau sekarang pakai WhatsApp kan dulu kalau kita chatting di grup, Mas Heru ngomongin soal madu, Mas Agus ngomong soal Al-Quran, Abu Hanif antum soal apa? Soal kurma lagi, jahe merah. Saya ngomong soal sarcel. Ada orang bilang, iya aku beli yang mana? Kan bingung mau beli yang mana, yang ini kah, yang ini kah, yang ini. Bingung kan? Akhirnya dibuat sistem reply. Tapi itu baru minggu-minggu ini. Itu modifikasi dari mana? Telegram. Bukan dari Telegram. Karena Telegram pun niru. Dari siapa? Dari Facebook. Ya, karena Facebook yang punya. Tadinya punya sistem reply duluan. Begitu. Jadi tidak mengapa kadang-kadang kita meniru punya orang tapi tidak boleh jiplak mutlak. Ya, tapi dimodifikasi. Samsung itu sebenarnya Samsung bukan inovator. Samsung itu kalah di dalam peradilan lawan siapa? Lawan Apple. Antum fanatikus Apple. Anda ambil bukunya. Kalah di dalam pengadilan apa ya istilahnya? Peradilan niaga internasional. Jadi Apple mengklaim Samsung telah meniru dirinya karena banyak kemiripan. Samsung menolak, diadili. Ya, diadili dan Samsung kalah. Samsung dinyatakan menjiplak Apple. Ya, maka dikenakan berapa? Dendanya berapa? Apple. Antum udah punya wawasan itu? Dikenakan berapa duit? Nggak tahu. Si Samsung akhirnya membayar, terpaksa. Bayarnya pakai apa? Uang receh. Gitu. Dikenakan denda 30 juta dolar. Suruh bayar ke Apple 30 juta dolar atas penjiplakannya. Sebagai balas dendamnya Samsung, maka dikirimkan 30 juta dolar tapi semuanya uang koin. Ya, biar repot si Apple-nya.
Antum nggak pernah baca itu. Ya. Maka jamaah sekalian mati Allah, ketika antum punya produk, usahakan antum punya inovasi. Makanya dulu waktu awal saya bilang di hari pertama kalau nggak salah, saya bilang sama Mas Agus, antum punya Salome, jangan Salome zaman dulu terus. Salome dari zaman dulu itu yang bentuknya kayak antum. Afwan ya, ini supaya membangkitkan antum gitu, semangat wirausaha. Kalau antum terus tiru Salome ala zaman dulu, apalagi antum sudah kasih namanya Salome tahun 90-an. Sebenarnya itu tidaklah, dengan nama itu tidak terlalu menjual. Ya. Salome tahun 90-an. Itu sebenarnya pengakuan bahwasanya itu tidak sedang menginovasi. Itu meniru di zaman dahulu. Ya. Yang seharusnya antum bikin, pokoknya bagaimana caranya punya inovasi. Makanya saya waktu itu kasih tahu, bikin Salome kotak-kotak kah? Bikin awan kah? Bintang kah? Bahkan Mas Heru lebih heran lagi. Dia kasih, Mas bikin pakai huruf kalau perlu. Ya. Jadi kalau yang beli keke, ya, anaknya Bu Keke, le, aku mau beli KE. Repot tadi nyucut yang mana ya? Ini ya. ini KE. Cucuk pakai lidi. Nih, ke. Nih keke, oke. Nah, besoknya dia beli lagi, le, aku keke lagi le. Tapi habis E-nya ke, cuman kek. Gak apa-apa, ada angka 2 le. Ada, berarti KE 2. Keke tetap bisa. Datang Aslam. Ke le, aku juga mau Aslam. Habis S-nya. S-nya habis. Ya udah Z ada. Azlam jadinya. Nah, hebat antum kalau bisa begitu. Punya produk yang tidak umum gitu. Cuma memang harus cari bagaimana caranya. Saya dulu kan pernah kasih tahu Mas Agus. Mas, saya lihat di Facebook ada orang bikin udah tertusuk semua, tapi jadinya kotak. Gitu. Saya belum tahu modifikasi kotaknya itu bagaimana. Saya lupakan. Saya cuman bagus ini. Tapi saya skip gitu aja. Saya tidak save, saya juga tidak simpan linknya. Pokoknya ada sebuah kotak, masukin adonannya, tusuk. Waktu dipotong, cek. Keluar sudah jadi gini, kayak tara gitu. Saya sebut tinggal dijual gitu aja. Enggak perlu lagi gini. Antum pakai sendok, Mas. Tuh, ya kan? Gini ya. Ini kayak gini jualan es buah kayaknya. Antum kayak apa tuh? Gini. Satu. Atau enggak mungkin di adonan panjang kemudian dipotong-potong gini kah? Kayak amplang. Ya. Kalau antum punya inovasi, bagus. Kalau bisa bikin yang orang belum punya, itu lebih hebat lagi. Terus nanti pas sudah maju, jangan berhenti sampai di situ. Misalnya punya antum sudah maju, udah dikenal orang, antum kalau perlu bikin cabang-cabang. Ya. Jangan cuma di SD Cahaya Ilmu. Antum jualkan Salome antum mungkin ke orang lain, ada ikhwan yang lain yang juga belum punya pekerjaan, antum sharing. Kita patungan modal, kita bikin lebih banyak dengan brand yang lebih luas, dipasarkan di berbagai tempat. Ya, dengan model misalnya Salome nama. Ya. Bagaimana caranya? Pokoknya harus jadi. Ya. Pasti bisa. Tinggal serius memikirkannya. Buka-buka YouTube. Di YouTube banyak ide-ide untuk jualan makanan. Wallahu a'lam bishawab. Antum ada yang mau bertanya? Atau kajian ini tidak perlu bertanya? Ya. Antum punya modal tapi bingung mau usaha apa? Berarti kembali ke kajian nomor 1. Kajian hari pertama. Siapa yang tahu kajian hari pertama apa sih? PHK, bukan. Materinya apa? Coba kasih ini, Mas. Materinya itu bingung mau usaha apa, begini cara memilihnya. Apa kesimpulannya waktu itu? Antum cari usaha yang sesuai dengan kemampuan antum. Waktu itu kan kita kasih tahu, kalau ada yang orang dulunya PHK dari kebun sawit, berarti dia mungkin banyak ke agriculture atau agribisnis. Kalau dia adalah orang tambang, mungkin dia ke arah-arah sana, supplier alat-alat tambang. Kalau dulu PHK dari kontraktor bangunan, berarti bisa kalau ada modal bikin toko material. Ya,
Kalau ada punya kemampuan-kemampuan yang lain, seperti dulu PHK dari catering, antum bikin catering yang lain. Ya. Dulu antum kerjanya apa? Asuransi. Berarti bikin asuransi yang lain. Berarti antum bikin BMT. Iya. Asuransi itu kan ngumpulin dananya orang toh. Terus antum nanti nyalurkan lagi kan? Riba, judi, goror di situ iya. Zolim juga iya. Ya, di asuransi seperti itu. Antum modifikasi dengan yang lain yang versi syariahnya. Misalnya antum gabung dengan teman-teman bikin BMT atau BMT yang sudah ada tinggal dikembangkan. Yang saya tantang dari BMT-nya antum, BMT antum belum punya minimarket. Lihat, saya dari dua hari ini mikirin ya, lagi mikir aja. Tapi belum tahu caranya bagaimana. Siapa tahu dari sini antum ada yang mau. Itu di depan kan ada Pelangi Bay Point. Itu kan tempatnya 3 tingkat kan? 3 tingkat. Kita sewa satu tempat, tapi full isinya seperti mini mall tapi mini. Apa namanya Mil? One stop shopping. Ya, one stop shopping. Masuk di situ ada minimarket. Di situ kalau perlu suruh Abu Sabrina di situ bikin apa namanya? Abu Sabrina itu apa? HP. Punya jualan HP. Suruh Raden di situ servis HP. Suruh juga di situ siapa ya? Pokoknya 3 tingkat itu kita semua. Itu. Tapi semuanya ada. Orang jadi sekali datang banyak yang bisa dikerjakan. Ada toko buku, ada toko herbal, ada minimarket, tapi satu tempat aja. Gitu. Yang lagi saya pikirkan modalnya nggak ada. Ya. Kalau ada di antara antum yang punya ruko, ya. Nanti kalau misalnya tidak ada juga, saya pikirkan di Regensi itu ada ruko yang dulu punyanya Basam. Ya, punyanya Basam itu saya kenal yang punya karena teman di lapangan. Pak Dwi itu mungkin bisa kita datangi lalu kemudian kita minta apa namanya syirkah dengan dia. Dia modalnya adalah ruko. Kita isi dua lantai itu dengan apa namanya jualan-jualannya ikhwan. Yang sekali orang sampai banyak yang bisa sekali orang datang banyak yang bisa dikerjakan di situ, banyak yang bisa dibeli, kebutuhannya banyak yang bisa tercukupi. Nah, kalau belum bisa juga dakwah ini harus punya minimarket minimal. Nah, BMT Madinatul Iman atau KPM ini yang katanya lagi PR-nya adalah untuk apa? Bikin minimarket kan? Sudah progres berapa? Ada progres nggak? Masih penjajakan, masih di awang-awang. Ruzika udah ngomong dari 2 tahun lalu, belum ada. Ya. Tapi sebenarnya kita harus punya. Biar antum nggak lari ke maksi. Ya, biar antum nggak lari ke tempatnya yang hasilnya penjualannya diketahui ini adalah donatur untuk kegiatan-kegiatan agama lain. Gitu. Ya. Saya waktu di grup mungkin antum ada yang baca. Waktu saya malam-malam cari listrik. Ya, siapa yang jualan listrik? Ada yang tanya, Ustadz kenapa nggak beli pakai ATM aja? Kenapa nyarinya di sini? Kalau nyari ATM, saya beli segitu, bayarnya segitu, nggak ada yang untung. Kalau saya beli di sini, siapa tahu ada antum yang jualan, ada yang kita bisa kasih untung. Ya. Maksud saya, kalau kita bisa menguntungkan ikhwan sendiri atau menguntungkan orang muslim sendiri, ngapain ke orang kafir? Ya. Cuma kitanya belum punya, belum ada langkah ke arah sana. Ya. Nah, masing-masing herbal jalan sendiri-sendiri. Kan ada punyanya Abu Hanif, ada punyanya Anu, ada punyanya Anu. Yang jualan madu, ada Ustadz Anu, ada si Anu, ada si Anu. Ini jualan madu. Yang jualan sarcel ada 2, yang jualan kokon. Tapi semuanya pisah-pisah. Semuanya berjalan sendiri-sendiri. Ya, kita belum betul-betul dipadu dengan satu tempat. Ya. Nantilah kalau misalnya ada yang mau punya pemikiran, antum punya dana, kita harusnya bisa bikin untuk memajukan ekonomi umat Islam sendiri. Biar kita nggak banyak lari ke tempatnya orang-orang kafir. Nah. Mungkin digabungkan saja Ustadz yang punya ide untuk minimarket itu supaya terkumpul dan. Iya.
Yang minimarket ini khususnya. Minimarket itu sangat penting kita punya. Ya, kita beli di situ, kemajuannya buat teman-teman sendiri juga. Keuntungannya nanti buat kaum muslimin juga. Ya. Itu butuh rapat khusus ya. Nanti insya Allah. Setelah ini kalau ada yang mau, nanti kita bisa kumpul di sini. Ada pertanyaan? Habis pertanyaan. Pertanyaan di luar materi nggak masalah. Masih ada 15 menit. Ya. Ustaz mau tanya, hukum jual beli saham di bursa efek itu apa bisa disamakan dengan yang kemarin mudharabah? Jual beli saham di bursa efek, dia lebih banyak ke judi. Orang beli saham di situ bukan untuk betul-betul tanam saham. Orang di sana lihat kapan sahamnya naik langsung jual, walaupun baru kemarin belinya. Ya. Jadi dia itu jual beli saham, tapi tidak betul-betul untuk menanam saham. Tapi dia hanya beli kapan naik jual, kapan naik jual. Dengan melihat pergerakan saya tidak bisa terlalu tahu dalam masalah teknisnya. Ada pergerakan-pergerakannya. Kita bisa lihat kan kalau di berita-berita, indeks sahamnya naik, jual, beli. Kalau naik, jual. Lagi turun, beli. Ya. Orang tidak betul-betul mau tanam saham. Orang di sana cuma mau jual beli saja. Ya. Dan lebih banyak ke arah judi kata para ulama kita. Antum ngomongnya ini ya, saham di bursa efek kan? Bedakan dengan saham di perusahaan biasa. Misal, kita bikin minimarket dengan modal 200 juta. Kita bikin kertas saham, satu kertas saham 2 juta. Kita cari 100 orang. 100 orang yang mau tanam saham 2 juta. Tidak boleh diambil dulu modalnya sampai misalnya dalam 1 tahun. Ya. Terus antum beli sahamnya 200 juta. Setelah setahun ada bagi hasil. Kalau ini memang betul-betul niat mau tanam saham. Nah, kalau di bursa efek orang tidak begitu. Nah. Ada yang lain? Pakai mic-nya. Saya mau nanya, kemarin sempat saya dengar ceramah taraweh, kultum taraweh. Coba ngomongin jelas mas, keras-keras ngomongnya. Kemarin saya sempat dengar kultum taraweh bahwa kalau kita makan permen aja yang disediakan oleh bank konvensional itu haram. Makan permennya? Permennya itu haram. Gimana kalau permen yang ada di bank-bank syariah? Apakah haram juga? Permennya ada tulisan nggak? Syar'i. Apa hukumnya makan permen yang ditaruh di teller atau di customer service-nya bank? Itu haram atau halal? Pertanyaannya, antum ke bank itu ngapain dulu? Ke bank ngapain? Sebagai apa? Nasabah. Akad antum dengan bank apa? Kemarin. Antum gak usah bingung. Akad kita dengan bank itu gampang. Apa akad kita dengan bank? Utang piutang. Siapa yang ngutangin? Kita. Siapa yang berhutang? Kenapa bisa begitu? Dapat buku. Siapa yang bisa jelaskan? Antum juga mau pakai? Nih. Ngomong. Jelaskan Ustaz. Jadi kita memang akadnya dengan bank adalah utang piutang karena ngomong yang jelas. Kita dengan bank akad utang piutang. Kita dengan bank akad utang piutang. Titik dulu. Kenapa? Karena sebenarnya hakikat dasarnya kita adalah mengutangkan, kita menyimpan duit itu ke bank. Kan kita awalnya adalah menitipkan. Nah, tapi karena misalnya uang yang kita setorkan adalah serinya ABC, kemudian kembali ke kita bukan seri yang sama, berarti sebenarnya akad yang ada sebenarnya akad
hutang piutang si bank, kita meminjamkan si bank ini uang dengan seri ABCD, kemudian ketika kita memerlukan kita minta lagi uangnya itu dengan seri yang berbeda. Jadi ketika kita simpan menyimpan dengan hukumnya adalah uang dan ditukar dengan seri yang berbeda, sebenarnya akadnya bukan simpan menyimpan, tapi kita menghutangi bank kemudian diganti dengan seri yang berbeda. Jujur ya. Yang tidak paham angkat tangan. Jujur. Yang tidak paham. Yang paham angkat tangan. Jelaskan. Antum. Kasih mic-nya. Dana yang ditaruh di bank harusnya dibalikin dengan nomor seri yang sama. Otomatis istilahnya kita menitipkan di bank. Namun yang terjadi adalah bahwasanya duit itu masuk ke bank dan digunakan oleh bank dan kembalinya bukan duit yang sama, seperti itu. Apa yang sampaikan tadi? Berarti paham kok. Tadi yang nggak paham kenapa nggak paham? Pak Miki kenapa nggak paham? Bingungnya nggak ngomongnya apa? Berarti antum masih bingungin mas. Coba saya jelaskan. Kita kalau ke bank, kata orang kita nitip uang. Saya pernah survei waktu ngisi di PLN. Bapak-bapak, saya mau tanya dulu sebelum kita bahas. Kita kalau ke bank itu nitip atau minjemin duit? Nitip. Ramai orang bilang nitip. Berarti kita nitip? Ya nitip. Salah, kita minjemin. Loh, kok bisa gitu? Nitip itu, jagain ya. Nanti kalau saya mau ambil, ini juga barangnya. Jangan kasih yang lain lagi. Oke, itu namanya nitip. Antum kalau pergi ke Penajam, taruh di tempat penitipan motor itu, walaupun itu salah juga, itu bukan tempat penitipan motor, itu sewa tempat parkir. Ya. Tempat penitipan motor itu, waktu antum taruh, plat antum KT 1423 LZ, antum pergi ke Penajam, balik, motornya orang atau motor itu juga antum ambil? Motor orang antum dianggap maling. Motor yang mana yang antum ambil? Yang plat itu juga KT 1432 LZ itu juga. Nggak boleh motor yang lain lagi. Itu namanya apa? Titip. Ya. Tapi kalau ngutang, nih pakai aja duitnya. Oh iya. Nanti kalau saya kembalikan yang mana? Terserah. Yang penting nilainya sama. Nggak harus yang ini juga. Itu kalau ngutangin. Kita ke bank, pas bawa duit, ngambil di ATM, atau kita ngambil pakai slip penarikan tunai, itu antum dikasih uang yang antum bawa pas dulu pertama kali antum bawa duit, dengan nomor seri yang itu juga, atau nomor seri yang beda? Yang beda. Berarti sebenarnya antum ke bank itu nitip duit atau minjemin duit? Dari mana minjemin duit? Bukan dari serinya beda. Dari mana kita tahu kita minjemin duit? Karena duit kita dipakai. Ini antum buat antum, ini buat antum. Nah, karena duit kita dipakai sama si bank. Kalau kita kalau kita memberikan uang sesuatu pada seseorang, dipakainya, dikembalikannya dengan sesuatu yang lain, itu namanya minjemin duit. Minjemin duit itu namanya apa? Utang. Siapa yang ngutangin? Bapak-bapak coba sama dijawab. Yang ngutangin nasabah atau bank? Yang berhutang siapa? Bank. Dibuatnya untuk usahanya dia yang riba. Berarti kalau kita ngutangin si bank, boleh enggak kita ambil sesuatu dari si bank? Enggak boleh. Makanya tidak boleh antum ambil bagi hasil, tidak boleh antum ambil bunganya. Kalau antum memang sedang memerlukan si bank untuk menjagakan uang antum taruh di bank, tetapi tidak boleh ada bunganya. Kalau ada bunganya, maka bunganya tidak boleh antum ambil, tidak boleh antum gunakan untuk kepentingan pribadi. Bunganya harus disalurkan untuk fakir miskin atau untuk kepentingan kaum muslimin. Begitu juga kalau seandainya itu di bank syariah, maka tidak boleh antum ambil bunga apapun walaupun diganti nama dengan nama bagi hasil. Sudah?
Ada kaidah yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang ambil manfaat maka dia riba. Nah, apakah hukumnya seseorang datang ke bank terus di situ ada permen? Pertanyaannya, kalau antum di situ adalah nasabah, antum sedang berakad pada bank antum sebagai penghutang, antum yang ngutangin, bank berhutang kepada antum, terus dia ngasih permen, maka permen itu riba. Nah, bagaimana kalau dikasih hadiah langsung? Sama. Dikasih muk bank anu, dikasih payung bank anu, hadiah langsung karena membuka tabungan, maka itu adalah barang-barang riba, hasil riba. Ada yang lain? 6:30. Jujur jadi pusing. Obat pusing. Iya. Kemarin uang saya depositokan ke bank muamalat. Tiap bulannya ada bagi hasilnya tuh, kita 300.000. Itu saya gunakan untuk bayar listrik, bayar air, itu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Antum deposito di bank, apapun lah banknya. Mau muamalat kah, mau apakah? Syariah kah, konvensional kah? Akad antum, akad utang piutang. Tidak boleh ambil manfaat apapun dari si bank. Ya. Oh, bunga banknya atau hasil dari depositonya saya buatkan buat bayar listrik, bayar air. Saya tanya, air listrik itu yang antum bayarkan punya pribadi atau punya siapa? Pribadi. Tidak boleh. Kan tadi tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau antum bayarkan listrik airnya orang miskin, masih mungkin. Listrik airnya misalnya yayasan, sekolah, bisa. Ya. Antum yang punya bunga bank, yang sedang menabung di konvensional atau yang sedang menabung di syariah dengan menggunakan bagi hasil, keluarkan dari rekening antum berapa ribanya dihitung dalam setahunan ini. Antum datang ke bank, minta print rekening korannya, per bulannya antum lihat bagi hasilnya sekian, bunganya sekian, distabiloin, kalkulatorin berapa, total berapa, salurkan untuk kepentingan umum. Tidak masalah antum taruh di, misalnya antum datang ke situ, di situ ada kantornya guru-guru sekolah yayasan Cahaya Ilmu, buat operasional sekolah. Sekolah itu kepentingan sosial, kepentingan umum, boleh. Kepentingan pribadi nggak boleh. Menikmati riba namanya. Itu ibaratnya gini, uang antum yang harusnya buat rekening, antum taruh ke sini, yang buat makan. Terus yang riba antum taruh di sini, yang buat rekening, yang buat air listrik tadi. Tapi intinya sebenarnya sama. Ya, antum makan riba nanti dari situ. Gak boleh. Habis pertanyaannya? Yang masih mau tanya berapa? 1, 2, 3, 4. Ini jadi dari BlackBerry jadi bank. Nah. Mau pakai yang wadiah apa yang mudharabah? Saya lebih pilih yang wadiah. Iya, akadnya kan utang piutang. Iya, dia salah nama. Harusnya itu hisab al-jari namanya. Ya, tapi dinamakannya wadiah. Ini salah nama. Tapi setidak-tidaknya dia sedari awal tidak punya akad ngasih kita sesuatu. Jadi kita dari awal tidak bersepakat pada riba apapun. Salah nama dia tapinya. Harusnya disebut hisab al-jari. Ya. Saya mana tadi? 2. Mana mic-nya? Langsung pertanyaan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyambung untuk akad utang piutang Ustaz. Tadi kan dibicarakan bahwa tidak ada kelebihan ya, sehingga tidak muncul riba. Jadi kan dalam bentuk barang ya. Yang kami tanyakan jika kelebihan itu dalam bentuk jasa. Misalnya tadi Bapak masukkan deposito, terus pihak bank karena kenal dan sebagainya, akhirnya diberikan nebeng untuk pulang ke rumah misalnya pakai mobilnya. Apakah itu masih nebeng pulang ke rumah mobilnya? Jadi nasabahnya
dikasih tumpangan, pulang naik mobilnya, ini kan jasa. Jadi apakah itu masih masuk dalam kategori? Memangnya ada? Dan itu tidak harus bank. Misalnya saya, Kalau bank soalnya nggak real. Pertanyaannya nggak real. yang umum barangkali ya, yang umum misalnya saya ngutangkan dengan beliau. Ya, kalau ini boleh. Ada utang orang individu, utang piutang. Yang menghutangkan bilang, tolong antarin saya pulang. Tebingin saya pulang. Ya. Ya. Kalau seandainya itu berlaku normal, pada umumnya, biasa saja begitu. Wallahualam masih boleh. Ya, tapi kalau dijadikan syarat, tidak boleh. Ya, saya pinjam kamu duit sekarang ini, tapi dengan syarat antum antarin pulang. Menjadikan itu syarat tidak boleh. Tapi kadang-kadang ada orang utang piutang ketemunya di sekolah sesama guru. Sudah sesama guru ini utang piutang. Nanti pinjam duitnya ya insya Allah seminggu lagi balik ya. Sudah. Terus Pak Guru mau pulang kemana? Ke Regensi. Saya nebeng ya. Situ buat ambil taksi. Ayo nebeng. Itu berlaku umum, bukan sebagai syarat, nggak masalah. Sudah. Pak Suyono yang bingung sama pertanyaannya. Ya, kalau itu yang berlaku umum Ustaz. Misalnya ini karena, Makanya kasih pertanyaannya yang real aja. misalnya pada saat terjadi utang piutang, saya yang berutang. Ya, saya yang berutang karena merasa dia memberikan jasa utang kepada saya, maka saya, ayo sudah ikut saya, ya kan? Karena apa? Ini kan ibaratnya kan. Memang mau sekalian jalan? Enggak, Ji. Cuman kita karena melihat jasanya kan, mudah mengutangkan. Antum perlu tahu latar belakangnya. Pak Suyono ini sopir taksi. Ya. Ya, mungkin Pak Suyono karena punya taksi, utang sama orang, sini deh saya antarin. Ya. Karena merasa Ada jasa. ada jasa. Orangnya mempersyaratkan nggak? Enggak. Antumnya menawarkan nggak? Menawarkan. Tadinya menawarkan, tolong dong saya diutangin sekian, nanti sebagai imbalannya saya antarin kamu pulang. Ada ngomong gitu nggak? Enggak. Ya udah nggak masalah. Ya Pak Ustadz, yang mengenai menggambar makhluk hidup itu kan komik nih. Komik kemudian difilmkan, itu apa hukumnya untuk penulis dan produsernya? Terus yang menonton sendiri apa? Nggak boleh. Penulis, produsen, tukang memfilmkannya, pendapatannya wallahualam pendapatan haram. Dikarenakan itu menggambar makhluk bernyawa. Komik itu kan meniru betulan kan. Komik apa misalnya? Seperti Upin Ipin dan lain-lain. Komik Upin Ipin misalnya. Ada komik Upin Ipin. Digambarkan mukanya, matanya, hidungnya. Ini kan meniru ciptaan Allah. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, ya Aisyah, Inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamati 'inda Allah alladzina yudahi'u bi khalqillah. Alladzina yudahi'una bi khalqillah. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat adalah orang yang menanding-nandingi ciptaan Allah. Yaitu dengan cara menggambarnya dengan menggambar tangan. Digambar dengan yang isinya makhluk bernyawa. Maka tidak boleh. Adapun menonton, beda lagi. Yang nonton anak-anak atau orang dewasa. Anak-anak atau orang dewasa. Anak-anak ada keringanan, orang dewasa enggak. Ya, enggak. Orang dewasa ngapain nonton? Ya, kecuali udah suka gitu ya. Pada zaman dahulu kala itu ya, langsung suka. Nah, Tapi nggak apa-apa ya, yang menonton nggak masalah, walaupun besar. Sebaiknya nggak usah. Ya. Yang jelas kalau antum pertanyaannya penulis, penggambar, karikat, ilustrator yang memfilmkannya, ya nggak boleh. Tapi kalau menontonnya, yang jelas hukumnya tidak sama dengan pembuatnya. Wallahualam. Kalau anak-anak ya masih adalah toleransi. Ya, karena Aisyah dulu juga punya boneka yang bentuknya kuda-kudaan. Ya, ada kuda, ada sayapnya. Nabi bilang, "Ini apa?" "Ini sayapnya." Maka Nabi tertawa. Ya. Anak kecil masih bisa. Tapi orang dewasa enggak usah. Terakhir mana tadi? Kasih mic-nya ke belakang. Ya Ustadz mau nanya, misalnya kita membeli suatu barang itu melalui bank dengan cara kredit ya Ustadz ya, berarti kan riba ya.
Nah, terus tuh beberapa tahun kemudian kita jual barang itu dan barang Kasih, Pak. itu barang itu Barangnya apa? misalnya rumah ya Ustadz ya. Rumah. Rumah kan setiap tahun mungkin mengalami kenaikan harga tuh, menaikkan nilai. Iya. Nah, beberapa tahun kemudian untuk menghindari riba dia menjual rumah tersebut dan mendapatkan hasil dari sisa pokok pinjamannya. Iya. Nah, dengan sisa penjualan rumah tersebut dia belikan lagi Rumah yang barang atau rumah yang secara cash, apakah itu boleh atau enggak? Kasih. Antum ke bank, KPR rumah. Yang dosa adalah KPR-nya, akad ribanya. Itu dosa besar. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur beli dengan cara riba, maka barang yang terbeli halal punya antum. Saya beli rumah, si A beli rumah dari bank. Yang dosa adalah akad ribanya, utang piutang berbunganya itu. Tapi si rumahnya setelah jadi punyanya, maka halal untuknya. Kalau dia jual lagi, maka dia menjual yang memang punyanya. Dia belikan dengan sesuatu yang lain, rumah yang lain, maka itu rumah hasil penjualan punyanya. Kalau ada kelebihannya, maka itu kelebihan uangnya sendiri. Maka yang haram itu adalah ribanya. Jadi bagaimana? Jual rumahnya, tutupi dulu sisa utang di banknya. Nanti sisanya insya Allah halal, nggak masalah. Karena akad riba yang haram adalah pada akadnya, ribanya. Adapun hasil penjualannya tetap boleh. Ya, hasilnya tetap punya kita. Hanya saja kita jualnya biasanya harus izin dulu kepada si banknya. Kalau banknya mengizinkan, jual dia cash. Berapa hasil penjualannya, tutupi dulu ke banknya. Nanti kalau ada selisihnya, ada sisanya, baru antum belikan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.